Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, Alhamdulillah sore ini bertemu lagi bersama saya Agus Riyadi dari Aksi Cepat Tanggap Cabang Pasaman Barat. Baik sahabat sekalian, hari ini kita berada di area Komplek Keplingan, di mana sore ini kita bersama salah satu purnawirawan TNI. Nah, siapa beliau? Bagaimana beliau dulu ketika di TNI dan sebagainya. Nanti kita akan ngobrol bareng, ngobrol santai dengan beliau. Jadi sahabat sekalian, langsung aja nih ya. Kita coba tanya-tanya sama beliau. Tadi aku masih lupa Pak deh. Tadi itu namanya lupa. Sumidin. Sumiden Pak deh. Ya. Masuk ke TNI itu angkatan atau tahun? Tahun 62, pendidikannya 63. Oke. 7 bulan. 7 bulan pendidikan Pak deh. Di Simpang Aru Padang. Simpang Aru Padang. Iya. Itu Pak deh dari awal Pak deh pendidikan sampai sekarang barangkali tentunya Iya. banyak ini ya tugas-tugas negara yang barangkali Pak D emban. Nah, kira-kira ada ndak cerita-cerita yang barangkali perlu kami ketahui nih dari Pak D sebagai seorang purnawirawan dalam mempertahankan bangsa ini atau mungkin dalam mengentaskan kebencanaan dan sebagainya Pak D. Iya. Ya, pengalaman saya itu ya banyak juga lah. Iya. Terutama sekali dulu di tahun 65. Saya pendidikan kan di 63. Itu. Ada konfrontasi Malaysia. Kan waktu itu kan konfrontasi Malaysia itu dimulai tahun 63. Iya. Jadi di tahun 63 itu, ya enggak, tahun 62 itu Irian Barat diserahkan oleh Belanda ke Indonesia. Di tahun 63 Kalimantan Selatan atau Barat jajahan Inggris itu diserahkan kepada Malaysia. Oh, jadi awalnya kepada Malaysia diserahkan. Iya, diserahkan bukan ke Indonesia. Bukan ke Indonesia. Wah. Sebab ini Inggris itu menjajah, bukan menjajah Indonesia, Belanda yang menjajah Indonesia kan. Iya. Jajahan Inggris itu di Malaysia. Jadi itu diserahkan. Jadi Bung Karno waktu itu sewot kan. Ini enggak benar ini daerah Indonesia kan. Kalimantan itu setali dengan Kalimantan Barat kok diserahkan kepada Malaysia. Malaysia itu namanya dulu Malaya. Ada nyanyiannya itu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya kan. Hiduplah negeriku Malaya. Itu belum Malaysia. Gitu. Diserahkan itu Kalimantan Barat itu oleh Inggris. Itu jadi Malaysia. Pimpinan di Malaysia waktu itu Tengku Abdul Rahman. Kan jelas kan? Iya. Jadi kayaknya kalau kita ngobrol sama Pak Denny bakal punya pengetahuan lebih jauh lagi nih sahabat sekalian. Karena ini kalau aku pribadi Pak dia mungkin pernah mendengar dulu, membaca sedikit-sedikit, tapi detail seperti ini belum tahu. Ya seperti ini. Kira-kira Pak dia ada lagi enggak kira-kira kalau dulu kan ada Komplek Aceh juga. Ambon kalau nggak salah ya. Ambon atau mungkin di Papua atau mungkin kisah lainnya dari perjuangan seorang prajurit barangkali Pak deh. Ada nggak kira-kira lagi yang lebih nih yang juga heroik barangkali? Jadi kalau cerita masalah perjuangan 45 itu, jadi kita dulu di tahun 45 itu kan baru lahir gitu. Jadi cerita lama itu kita sedikit, ilmunya itu sedikit. Saya lahir di tahun 41. Jadi Jepang masuk ke Indonesia itu tahun 42. Jadi saya umur 1 tahun lah kayak gitu. Waktu Jepang masuk. Iya. Jepang masuk Indonesia kan 42. Kita 41 udah lahir. Jadi kalau cerita yang namanya TKR begini sedikit tahu kan. Karena dulu umur saya itu masih muda. Jadi kok yang ada namanya tuh banyak pemberontakan di Indonesia itu seperti pemberontakan PKI itu 47 itu
Saya kan umur baru berapa itu. Iya, iya. Jadi kan sedikit pengalamannya kan. Iya, benar. Jadi tahu pengalaman cerita itu ya dari orang tua-tua yang terdahulu lah itu. Oke. Kalau yang ini Pak De, yang ketika Pak De bertugas, yang udah di TNI barangkali pernah ditugaskan kemana gitu Pak De? Iya, iya. Yang bisa mungkin kita serap juga ya sebagai pengetahuan bahwa perjuangan seorang TNI itu bukan main-main gitu. Iya, iya. Iya. Jadi kalau masa penugasan kita ya itu di dalam negeri kan umumnya. Iya, dalam negeri. Kalau keluar negeri kita belum pernah. Umpamanya ada tugas ke Mesir di tahun 60 kan, ada tugas ke Kongo itu. Ada yang tugas di mana-mana gitu dulu itu tentara-tentara zaman dulu saya nggak ikut itu. Iya, berarti fokus dalam negeri berarti ya tugasnya. Tugas ke umpamanya ke Timur Timur. Ya. Timur Timur itu tuh ya kalau menurut saya kan Timur Timur itu sebetulnya itu udah bisa merdeka sendiri. Tapi dia integrasi kepada pemerintah waktu itu Orde Baru Pak Harto kan, ya itu diterima itu sama Pak Harto. Setelah Habibie menjabat presiden itu dikembalikan lagi itu bebas. Menurut hukum konvensi Jenewa, Timur Timur itu bebas itu merdeka sendiri, dimerdekakan. Tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Sebab di dalam konvensi Jenewa Timur Timur itu dulu bukan NKRI. Masih hidup manusia itu berkelompok-kelompok. Ada kelompok apa umpamanya Irian, ada kelompok Kalimantan Sore itu hidupnya berkelompok-kelompok orang. Waktu dijajah Portugal ya itu orang itu integrasi ke Indonesia ditimpa sama Pak Harto kan, itu salah itu salah. Kita bukan mau menyalahi Pak Harto ya. Tapi mengulik sejarah barangkali. Tapi kalau kita tahu apa ini masalah kan, wawasan gitu, itu bebas sudah merdeka sendiri, termasuk Kalimantan. Di zaman-zaman dulu kan belum NKRI itu, seperti di India itu kan, di Teluk Benggala itu kan dijajah Portugal juga itu. Itu merdeka sendiri. Dijajah Inggris, India itu dimerdekakan sendiri karena itu belum masuk Republik India zaman dulu kan, manusia itu masih hidupnya berkelompok-kelompok. Belum dalam bernegara belum bernegara kan. Iya Pak De. Gitu. Ini kan kita dapat amanah untuk menyalurkan bantuan pangan kepada barangkali apakah itu keluarga TNI atau mungkin dulu orang-orang yang berjasa, veteran, purnawirawan yang berjasa untuk negeri ini. Jadi hari ini kita membawa beras yang barangkali jumlahnya tidak begitu banyak ya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat Pak De. Hari ini sahabat Darmawan kita coba menyalurkan sedekah, donasi atau mungkin wakaf dari sahabat sekalian kepada salah satu purnawirawan di Komplek Kaplingan ini. Nah, kita doakan sahabat sekalian semoga beliau sehat selalu karena saat ini mata udah mulai terganggu Pak De ya. Ya sudah buta total. Sudah buta total. Sejak tahun 12. Sejak tahun 12. Sudah lama Pak De. Iya udah 8 atau 9 tahun gitu. Nah, jadi kalau berjalan masih kuat Pak De? Ya kalau berjalan ya sudah tidak kuat. Merayap gitu, meresek-resek dan meraba-raba. Umur tadi 80 Pak De? 80 ya. Pas 80 bulan Agustus kemarin itu. Itu umur yang sebenarnya. Saya kan masuk tentara itu mudahkan umur. Ini penting juga ya. Iya. Jadi kalau kita mudahkan umur itu kan berbohong namanya itu. Iya. Jadi kita tuh jangan sempat berbohong. Kita itu harus tobat nasuha kan. Ya nanti kalau kita mati itu dibacakan lewat hidup kita itu. Kalau masih umurnya berbohong, itu nanti di alam kubur kita dapat hadiah nanti itu. Hadiah yang biasa Pak De. Itu. Berbohong kan. Orang yang berbohong itu diperlambat masuk surga. Kakak pernah dengar cerita-cerita ustadz itu. Orang yang berbohong itu diperlambat masuk surga. Diputar-putar di sekitar padang mahsyar.
Nah, itu. Kalau kita berbohong ya, maka itu kita tuh untuk menghapus dosa-dosa itu ada nama kalimat tuh berjihad di jalan Allah. Jihad ini banyak macamnya juga gitu Pak De. Berjihad di jalan Allah itu artinya pembersihan diri kita dari noda Islam. Nah, kita berbohong. Nah, kita umpamanya dulu pernah pukul orang, jadi komandan kan nempel ini anggota. Seenaknya aja itu. Kalau tentara itu kan hukumnya hukum kafir itu. Iya. Oke Pak De, ini karena udah mulai sore juga Pak De. Iya, iya. Jadi kita mungkin langsung aja serahkan beras ini sama Pak De. Iya, Ini ada beras sedikit dari sembako untuk Pak De dan keluarga di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah itu sahabat, sebelum kita tutup, tadi ada nasihat yang luar biasa dari beliau. Iya. Hindari berbohong Pak De ya. Iya. Karena berbohong itu dosanya berantai. Taut bertahun gitu Pak De. Jadi sahabat sekalian, itu mungkin live kita sore ini bersama Pak D. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik ya, ada ilmu yang bisa kita ambil, ada hikmah yang bisa kita petik. Dan kita doakan sekali lagi semoga Pak D sehat selalu. Dan terima kasih juga kepada Pak D dan purnawirawan dan veteran barangkali jika masih ada yang dulu berjuang untuk negara ini. Baik, sahabat sekalian, itu untuk kesempatan kali ini saya Agus Riyadi dari Aksi Cepat Tanggap Cabang Pasaman Barat mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.